Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini, Pak Guru akan membahas tema pertama, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema pertama, organ gerak hewan. Yuk kita simak sama-sama. Organ gerak hewan. Bisa kita lihat ya, pada gambar terdapat seekor kelinci yang sedang melompat. Dan dia bergerak. Alat gerak itu terdiri dari dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Yuk kita sama-sama membaca sebuah teks. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, setelah kita membaca sebuah teks bacaan, lanjut kita akan membahas apa sih itu ide pokok bacaan. Ya, bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Tiap paragrafnya ya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok dan gagasan pendukung adalah uraian ide. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Mari kita lanjut setelah membahas tentang bacaan, ide pokok bacaan, dan kita masuk ke sebuah gambar cerita. Ya, coba kita amati sama-sama gambar cerita atau ilustrasi berikutnya. Gambar pertama, di sini ada Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Kemudian Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar ilustrasi itu bisa kita buat dengan 3 step, 3 langkah. Yang pertama, kita temukan gagasannya. Kemudian kita membuat sketsa, dan selanjutnya pewarnaan. Media gambar. Dalam membuat gambar ilustrasi itu terdapat alas dan pewarna. Alas gambar bisa kanvas, kertas, maupun kaca. Dan sebagainya ya, bisa yang lainnya. Kemudian media gambar pewarna bisa kering dan juga basah. Ya, kalau yang basah bisa berupa yang ada airnya seperti cat air. Kalau yang kering bisa pensil warna. Gitu. Corak gambar ilustrasi dibagi menjadi 4. Ada realis. Kalau gambar ilustrasi yang coraknya realis itu seperti keadaan asli. Nah, terus corak gambar ilustrasi yang karikatur, gambarnya dilebih-lebihkan dari objek asli. Corak gambar ilustrasi yang kartun, tokoh binatang atau manusia, biasanya berisi humor kalau kartun. Kemudian corak gambar ilustrasi dekoratif. Ini mengubah objek tapi tidak menghilangkan ciri khas. Ya, coba kita lihat gambarnya, gambar ilustrasi ini. Di sini ada apa? Ada kelinci, ya, dan juga ada siput, ya. Nah, kelinci dan siput ini merupakan dua hewan yang berbeda golongan. Ada
kelinci yang hewan termasuk golongan vertebrata dan siput invertebrata. Bedanya apa sih? Nah, yuk kita baca. Yang vertebrata nih, hewan bertulang belakang. Contoh, ikan, kelinci. Terus yang invertebrata, tak punya tulang belakang. Contoh, siput, kupu-kupu, dan lain-lain. Ya, nih ada lagi nih hewan-hewan lainnya yang dibahas pada video ini. Ada ikan. Ikan tuh vertebrata, hidup di air, bergerak dengan sirip dan ekor, bentuk tubuh seperti rudal, tulang belakang fleksibel. Kelinci. Kelinci apa? Vertebrata kan? Vertebrata. Bergerak dan melompat menggunakan kaki. Kaki belakang lebih panjang dari kaki depan. Dia jadi lebih bisa jauh lompatnya. Kemudian siput. Nah, siput ini tergolong dalam invertebrata atau avertebrata ya. Bergerak dengan perut pipih dan lebar. Lendir untuk beradaptasi di jalan kasar. Cangkangnya untuk berlindung dari predator. Nah, hewan yang keempat, kupu-kupu. Invertebrata. Kupu-kupu termasuk serangga. Bergerak dengan sayap. Sayapnya transparan. Terlihat berwarna karena perbedaan kecerahan. Bisa terbang ribuan kilometer. Hewan-hewan tersebut tersebar di seluruh penjuru Indonesia ya. Nah, yuk kita lihat yuk peta wilayah Indonesia. Nah, inilah peta wilayah Indonesia. Nah, Indonesia juga terdiri dari daratan dan lautan. Batas wilayah Indonesia nih yang di garis-garis nih, garis-garis merah ini. Kita bahas dulu ya tentang letak geografis Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Berada juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, mana sih benua Asia? Benua Asia itu yang di atas nih. Negara-negara Asia ada Thailand, Malaysia, Brunei, Malaysia, gitu lagi kan ada Filipina. Terus Australia di bawah sini, benua Australia. Terus samudranya, nih di sini yang di atas di utara nih ada Samudra Pasifik. Di selatannya sini, nih ada Samudra Hindia. Dan batas-batas wilayah Indonesia. Dari utara dulu kita bahas ya. Batas wilayah daratan dan perairan. Nah, batas wilayah Indonesia di utara ada Malaysia. Utara yang atas ya, U nih. Utara, U, ada Malaysia. Perairannya di utara, ya, ada Samudra Pasifik ya. Kemudian batas wilayah timur, daratan timur yang mana? Yang kanan di sini ada Papua Nugini. Kemudian perairannya, batas wilayah timur, perairan Samudra Pasifik. Kemudian batas wilayah daratan bagian selatan ada Timor Leste di sini. Terus batas wilayah perairannya ada Australia, perairan Australia dan Samudra Hindia juga. Begitupun di bagian barat, batas wilayahnya ternyata daratannya nggak ada, Indonesia nih kosong. Hanya ada perairan, yaitu Samudra Hindia dan perairan India. Ya, nah inilah Indonesia, lambang negaranya Garuda Pancasila. Pancasila, langsung kita akan membahas nih nilai-nilai daripada Pancasila. Terdapat 5 sila dan memiliki nilai-nilai yang akan kita bacakan bersama. Yang pertama, beriman sesuai agamanya. Masing-masing menghormati antara pemeluk agama, tidak boleh memaksa agama orang lain. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum, tidak memaksa kehendak orang lain. Kemudian budaya musyawarah, nilai-nilai Pancasila yang sila kelima, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat dalam belajar. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.